semua, selamat datang di dalam webinar Instagram Marketing 10 juta pertama dari Instagram. Dan kembali lagi bersama saya Rico di dalam webinar live kali ini. Yeay! Nah, saya mau lihat dulu nih siapa yang udah hadir. Oke. Ya, coba dong yang udah hadir, komen hadir atau suaranya kedengeran nggak? Kalau kedengeran, saya mau tahu dulu nih kedengeran apa enggak gitu. Supaya kita jelas nanti supaya selama webinar ini berlangsung karena banyak ilmu yang mau saya share. Oke, ada Bayu. Ya, kedengeran kok. Bayu. Ada Joko. Hadir. Ada Susi hadir. Farid hadir. Melisa, Bani, Bram kedengeran. Ahmad, Sugi, Jonathan, Welly. Oke. Ya, jadi kedengeran ya. Ya, baiklah. Kali ini saya mau ngasih materi yang sangat seru sekali supaya kita bisa belajar. Ya, di sini saya lihat sudah ada sekitar udah ada sekitar 300 orang yang live dan moga-moga akan terus bertambah ya. Oke, baiklah. Kalau gitu kita mulai aja webinar kali ini 10 juta pertama dari Instagram. Jadi teman-teman silakan duduk yang manis ya. Seduh kopi, teh dulu kek. Jadi biar enak gitu. Oke. Kalau slide-nya nggak kelihatan boleh komen juga gitu. Ya saya lihat dulu di komen mana kelihatan nggak sih slide-nya? Oke, Sugi kelihatan kok, Ahmad kelihatan, Jonathan kelihatan. Oke, kelihatan ya. Sip. Nah, jago jualan di Instagram ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Riko Wang. Saya lahir di Jakarta 14 November 1995 ya. Jadi mungkin Anda bisa tebak umur saya berapa. Cuman memang face-nya ini masih terlihat sangat visioner ya. Atau orang bilang, lu mukanya tua banget sih ya. Nah, bisnis saya ada 3. Yang pertama, bisnis saya adalah di PT Alna Indonesia Raya. Ini adalah bisnis pendidikan, di mana saya ada jual berbagai macam mentoring, ya. Kemudian ada juga buku, software untuk teman-teman yang sedang go online, ya, di bawah naungan PT Alna Indonesia Raya, ya. Dan sekaligus juga nanti saya akan share soal mentoring Instagram marketing di akhir sesi, gitu. Oke. Nah, yang kedua saya ada bisnis namanya dropshipaja.com. Dropshipaja.com adalah sebuah supplier untuk produk custom, di mana di dalamnya saya ada sekitar 8 mesin produksi yang nilainya miliaran. Ya, saya memproduksi baju dan casing handphone gitu. Ya. Nah, terus yang ketiga, saya ada bisnis yang namanya lapermaindonesia.co.id. Ya, ini saya jual madu untuk nambah nafsu makan anak. Oke. Nah, saya punya 2 buku. Buku saya yang pertama adalah buku Jago Jualan di Instagram. Buku saya yang kedua adalah buku Dropship Mastery, ya. Kedua buku ini saya tulis dan bestseller, ya. Nah, saya sempat juga masuk koran, ya, dan sering eksis di TV, asik gayanya. Jadi saya juga di media, suka muncul di media, ya. Anda bisa cari saya di media, di koran, di TV, di web-web online, itu semua ada kok. Gitu, oke. Nah, lanjut lagi ya. Nah, ini ketiga buku saya. Mungkin Anda belum pernah tahu buku saya yang kiri ya, Nomor Galau. Ini buku di Gramedia dulu. Yang tengah adalah buku Jago Jualan di Instagram, ya. Dan yang kanan buku Dropship Mastery. Nah, mungkin teman-teman udah pernah beli buku saya yang tengah atau yang kanan, ya. Jadi di webinar ini saya mungkin akan share trik-trik soal Instagram marketing, gitu. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini dia penampakan buku Dropship Mastery. Jadi saya sempat jual buku Dropship Mastery, laku 10.000 piece ya. Ini pakai The Power of Instagram juga ya, laku sekitar 6.000 piece dengan bantuan teman-teman reseller dalam kurang dari 10 hari. Wah, bayangin ya. Nah, saya juga berhasil memenangi beberapa kontes affiliate di Indonesia dengan menjadi top affiliate product launch ya. Yang paling kiri ini waktu saya jadi selebgram affiliate of the year tahun 2016. Yang kemudian yang kedua, saya jadi top affiliate di IDAF ya. Terus di kiri bawah, saya jadi final leaderboard Grand Poster. Nah, saya berhasil menjual sebanyak 589 software Grand Poster ya. Terus yang tengah saya jual Instan Toko ya. Ini saya juga juara 1. Yang terakhir saya juga juara 1 untuk penjualan software Team Mastery ya. Nah, ini saya juara 1 untuk affiliate marketing di lokal gitu.
Saya juga udah keliling dunia ke beberapa negara seperti Prancis, Amsterdam, Belanda, Turki, Swiss, Jerman, Malaysia, Singapura, Hong Kong dari hasil jualan online saya. Jadi memang dari dulu saya suka jualan online, keterusan sampai sekarang dan akhirnya saya bentuk 3 perusahaan itu. Dan ini yang terakhir, saya membeli Mercy C250 AMG 2012 putih, cie, ya, yang saya beli cash dari hasil bisnis online saya dan saya tergabung di komunitas Mercy Club Indonesia di Jakarta gitu. Nah, mungkin ini sedikit tentang saya. Dari tahun 2011 saya udah jalanin banyak sekali proyek bisnis ya, dari yang berhasil sampai yang gagal. Ya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Saya ada 10 project bisnis. Nah, ini dari mulai zamannya Twitter, zamannya Instagram, zamannya ya macam-macam deh saya udah jalanin banyak hal gitu ya. Nah, yang terakhir nih Anda bisa lihat nih yang di kiri bawah tuh ada Raja Parodi ya. Raja Parodi ini dulu salah satu skill Instagram saya praktekkan di Raja Parodi ya. Saya eksekusi satu akun Instagram. Mungkin di tahun 2000 berapa ya, 2014 saya beli akun Instagram namanya Raja Parodi. Followersnya baru sekitar 119.000 followers ya. Dan Anda bayangin saya beli berapa? Saya beli senilai 104 juta rupiah cash ya. Kenapa saya beli? Karena pada saat itu akun Instagram untuk jasa iklan sedang gencer-gencernya. Jadi saya sebulan bisa terima sekitar 20 sampai 30 juta bersih. Habis saya beli Raja Parodi. Kenapa? Karena banyak online shop yang suka iklan di Instagram gitu. Jadi Instagram tuh udah banyak yang main sebenarnya dari dulu. Cuman sekarang ini lagi keren-kerennya. Jadi kalau Anda masuk Instagram sekarang itu hal yang tepat sekali gitu. Nah, si Raja Parodi akhirnya saya jual ketika followersnya naik menjadi 500.000 followers. Nah, Anda bayangin dalam waktu kurang lebih setahun, saya berhasil menaikkan followers Raja Parodi dari 100.000 jadi 500.000 organik tanpa iklan sama sekali. Ya, nah trik ini akan saya share kepada Anda juga ya. Nah, so apa itu Instagram dan bagaimana kita bisa sukses berjualan di Instagram? Kita lihat dulu. Dari 2010 itu pengguna Instagram cuma 1 juta. Naik di 2011 jadi 10 juta. 2012 jadi 50 juta. Ya. 2013 naik 100 juta, 2014 naik 200 juta. Ya, di 2015 naik 400 juta dan di 2016 500 juta. Artinya pertumbuhannya selalu naik tajam. Jadi Anda mungkin akan kaget kok sebanyak ini. Ini seluruh dunia loh ya. Dan di Indonesia tuh salah satu pengguna Instagram yang cukup aktif tuh ada di Indonesia gitu. Nah, ini sebenarnya peluang besar banget untuk kita yang mau bisnis online. Kenapa? Karena Instagram lagi booming-boomingnya gitu. Jadi kalau Anda menyia-nyiakan kesempatan ini, sayang gitu. Ya, dan ini beberapa contoh selebgram yang sukses di Instagram. Yang di sebelah kiri ada Raffi Ahmad. Raffi Ahmad tau lah ya, bakmi, dia buka ciki, apapun ya, semuanya di Instagram dan setiap dia buka langsung pasti rame. Ya, terus yang sebelah kanan ada, nah ini anak-anak ABG, dia ini buka jasa iklan Instagram. Jadi dia terkenal buka jasa iklan Instagram gitu. Nah, yang sebelah kiri bawah ini ada si lucu Tatan ya. Mungkin Anda tahu Tatan siapa, mungkin nggak tahu cari aja di instagram.com/JR Sugianto ya. Ya, mungkin ada yang tahu Tatan ya. Tatan nih bocah lucu jenaka. Oke. Nah, yang di sebelah kanan ada Syahrini. Nah, Syahrini ini ya udah tau lah ya dengan tingkah lakunya yang lucu gitu. Nah, coba kita pelajari lebih dalam tentang Instagram. Oke, mungkin Anda tahu ini apa ya? Ini namanya Happy Call ya. Kalau nggak tahu ini biasanya buat ibu-ibu rumah tangga pasti tahu lah. Ini untuk masak ya intinya. Nah, berapa harga di Instagram? Kalau Anda tahu, dan berapa harga di Tokopedia? Faktanya, harga Happy Call di Tokopedia pasti jauh lebih murah ya, dan di Instagram pasti jauh lebih mahal. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Dan anehnya lagi, di Instagram orang jual ini laku banget ya. Dan gak cuma Happy Call, di Tokopedia itu banyak barang ya. Setiap orang masukin barang ke Instagram dari Tokopedia pasti laku banget gitu. Nah, singkat cerita, Instagram itu mirip dengan mall dan Tokopedia itu mirip dengan pasar. Pasar itu pengertiannya apa sih? Tempat bertemunya penjual dengan pembeli. Jadi harga di pasar tuh ancur-ancuran.
Kalau harga di mall, ya, mall itu apa? Tempat orang hangout dan jalan-jalan. Jadi harga di mall itu terbilang mahal, tapi tetap laku. Jadi, orang yang nggak tahu dan udah jadi rahasia umum buat para pebisnis online sukses nih, mereka itu cuma ngambil barang dari Tokopedia, dijualin lagi di Instagram. Nanti kalau ada pesanan, tinggal mereka dropship dari Tokopedia ke Instagram, ya, ke konsumennya. Jadi harganya dinaikin jauh, misalkan harganya 200.000. Ya di Instagram dijual sampai 400.000, untung 200.000, gitu loh. Ya ini udah jadi rahasia umum, cuman mungkin Anda nggak tahu aja dan baru tahu ketika webinar ini dibuat gitu. Oke, bahkan konsumen di Instagram itu anti tanya-tanya, ya langsung order. Pokoknya mereka tuh jarang nawar, pokoknya langsung order. Ya ini pengalaman pribadi saya buka toko dulu di Instagram, waktu bisnis saya alonagiji.com, saya pernah nyentuh omset sekitar 800 juta per bulan dari Instagram. Only dari Instagram. Nah, Anda bayangin, anti nanya-nanya deh. Makanya saya tuh cuman ada customer service ya, atau orang bilang admin ya, admin buat balesin chat tuh sedikit gitu, nggak banyak. Ya dulu tuh kayak gitu. Sampai sekarang murid-murid saya juga, ya mereka ada yang punya admin, ada yang bilang, enggak lah, pelanggan di Instagram enak, yang penting kita kasih aturan yang jelas, cara ordernya mereka juga udah langsung order gitu. Jadi ini sangat powerful sekali. Nah oke, sekarang saya mau ngajarin gimana cara agar laris manis dari jualan di Instagram ya. Anda perhatiin baik-baik. Oke, ini sedikit sebelum kita masuk ke Instagram ya. Jadi ketika Anda baru buat akun Instagram, Anda akan masuk ke bagian edit profile nih. Ini hal-hal yang perlu Anda ketahui karena Anda ntar akan nyambung ke Google ya, dan produk yang Anda jual tuh juga bisa dilihat di Google loh ya. Nah, yang pertama adalah title name. Title name ini penting untuk pencarian. Jadi Anda bisa tulis nih, misalkan Anda jualan baju anak-anak. Anda tulis title name-nya baju anak-anak. Supaya apa? Supaya orang kalau nyari baju anak-anak, Instagram Anda tuh muncul. Ya, gitu. Terus username. Username ini adalah nama Instagram Anda. Tapi ini nama pengikat gitu. Kayak misalkan Justin Bieber. Gue mau pakai username Justin Bieber. Kan udah dipakai Justin Bieber, jadi nggak bisa gitu. Jadi username tuh hanya bisa satu akun doang gitu. Jadi kalau toko Anda terkenal nanti di Instagram, tiba-tiba ada orang yang mau pakai username Anda, ya itu nggak bisa gitu. Ya username udah dipakai sama Anda gitu. Nah yang ketiga adalah website atau link ya. Ini bisa diisi website, kalau Anda punya website bisa diisi link juga ya. Dan terus ada deskripsi. Nah deskripsi ini contohnya tuh saya bilang kami mengajak anak muda berbisnis untuk membentuk perekonomian yang lebih baik. Nah, kalau bisa deskripsi ini awal di atasnya Anda tulis ya, Anda jual produk apa. Supaya apa? Supaya toko Anda ini muncul di Google. Jadi, rahasia umumnya ini Anda harus catat dulu. Jadi, kami mengajak anak muda berbisnis ini, Anda ubah ke Anda jual produk apa. Ya, kemudian tuh di bawahnya kan saya tulis mau jago jualan di Instagram, pelajari caranya di sini. Ya. Nah, deskripsi nanti akan berada di atas website. Jadi itu kan ada tanda panah 3 tuh. Ya tanda panah 3 itu ngarahnya ke website. Gitu. Makanya bawahnya Anda kalau nggak punya website, Anda tulis contact person aja ya. Supaya apa? Supaya konsumen bisa menghubungi Anda ketika dia mau order. Contoh, Anda punya WhatsApp, download aja WhatsApp gitu sama punya Line gitu. Dan ingat Instagram tuh jodohnya di Line. Jadi kalau Anda mau punya konsumen di Instagram, install aplikasi Line, Line, untuk chatting. Karena pengguna Instagram tuh suka chatting di Line atau di WhatsApp juga boleh. Nah, di bawah ada email dan nomor handphone. Ya, kalau bisa email sama nomor handphonenya verifikasi dulu. Supaya apa? Supaya nanti akun Instagram Anda nggak hilang dari peredaran Instagram. Karena Instagram selalu meminta, ayo dong, lu udah bikin Instagram kan? Nih, tolong verifikasi email sama nomor handphone lo, gitu. Nah, selanjutnya, di bagian option, itu ada pilihan private account, ya. Biasanya artis-artis itu suka private account. Supaya apa? Kayak, gue baru buka Instagram artis ini, kok akun artis ini digembok sih? Ya kan? Terus Anda penasaran, Anda follow gitu. Ya. Nah, ini untuk link account. Di atasnya juga ada, ya, maksudnya link account. Kalau misalkan Anda posting di Instagram, nanti postingan Anda tuh bisa masuk ke Facebook, tuh bisa masuk ke Twitter, bisa masuk ke Foursquare, Tumblr. Ini bisa bisa disambungin. Jadi Anda posting 100 postingan di Instagram,
Di Facebook Anda juga udah otomatis ke posting 100 juga gitu. Oke. Apa yang disukai pengguna Instagram? Ada sekitar 5 hal yang disukai oleh pengguna Instagram. Yang pertama, pengguna Instagram itu butuh yang namanya privacy, yaitu nggak ada bot, nggak ada spam, ya. Yang kedua, tentu pengguna Instagram tuh butuh yang namanya peningkatan followers. Ya, kalau nggak followersnya naik, buat apa kan mereka? Yang ketiga, mereka butuh interaksi dan notifikasi. Yang keempat, konten yang menarik. Dan yang kelima, mereka mencari apa yang mereka butuhkan dari hashtag. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan kita yang mau jualan di Instagram. Lihat kalimat terakhir. Mereka mencari apa yang mereka butuhkan dari hashtag. Jadi hashtag ini sangat berpengaruh sekali. Jadi misal saya misalkan mau beli buku, ya udah saya cari hashtagnya buku gitu. Mau cari meja belajar, pakai hashtagnya hashtag meja belajar. Mau cari celana, hashtag celana. Nah, pengguna Instagram ini, mereka kalau nyari sesuatu pasti dari hashtag. Nah, apa yang dibutuhkan online shop di Instagram? Ya tentulah kita nggak munafik ya. Kita butuh satu namanya followers. Kita pengen followers kita meningkat terus di Instagram. Tentu. Dan yang kedua, kita butuh yang namanya penjualan atau sales. Oke. Nah, lalu apa yang dilakukan online shop? Ini yang dilakukan dan salah sekali. Ya, jadi Anda nggak boleh melakukan hal ini. Ada 4 hal. Yang pertama, Anda nggak boleh spam hashtag. Yang kedua, Anda nggak boleh spam komen. Yang ketiga, Anda nggak boleh ngasih konten dan gambar yang buruk di keempat. Oke, contohnya apa sih? Anda lihat deh, ini ada Raisa, ya. Ini, waduh, saya udah patah hati dah karena Raisa udah tunangan nih, ya. Ini ada Raisa, coba bayangin. Bentar lagi nikah nih ya. Apa udah nikah ya? Saya nggak tahu deh, lupa. Ini ada Raisa. Coba Anda lihat deh. Malam ini pakai baju karya Anji Asmara, ya kan? Nah, ini Anda lihat tuh, ada Kitty Shop. Catokan ya Kwang Ming Mini apa tuh? Cuma 30 ribuan aja. Cek IG kita ya. Ya kan? Terus ada trim promotor banyak gambar dan video lucu. Tas import dan grocery hijab, afterlight for Android. Ya, coba Anda bayangin. Balik lagi deh. Online shop tuh salah kalau ngelakuin spam hashtag, spam komen, konten buruk, gambar buruk. Ya karena pertama kalau kayak gini kita tuh bakal dihapus oleh Instagram. Ya, ada cara lain. Saya bakal ajarin. Tenang aja. Nggak boleh spam komen, nggak boleh spam hashtag. Ini nggak boleh banget. Jual peninggi, pelangsing, pemutih, pembesar, payudara misalkan. Ya, misalkan Anda ke artis apa yang dia udah putih, terus Anda jual pemutih gitu. Ya Anda akan dihapus oleh Instagram dan Anda tuh nggak bakal laku kalau jualan kayak gini. Ya ini saya ingetin lagi ya. Jadi Anda nggak boleh melakukan hal-hal kayak gini. Ini dilarang banget gitu. Dan seperti apa sih pengguna Instagram yang seharusnya ya dan ini behavior ya. Behavior pengguna Instagram. Pertama, mereka menyukai visual. Kedua, mereka pengguna smartphone. Ketiga, mereka suka fotografi dan selfie, ya. Dan yang keempat, mereka suka belanja online. Ini yang paling maknyus, ya. Mereka suka belanja online, ya. Nggak bisa dipungkiri, saya juga suka belanja lewat Instagram, gitu. Nah, apa yang membuat pengguna Instagram tertarik dengan online shop Anda? Ya, yang pertama tipsnya adalah Anda kalau mau jualan harus punya foto yang bagus. Misalkan nih Anda fotonya kurang bagus, Anda beli aja dus Indomie, terus Anda daleman dus Indomie itu Anda tutup pakai kain kafan atau kertas HVS ya. Terus di dus Indominya di atas kiri dan kanan dipotong, terus taruh lampu di sana. Jadi ketika Anda foto tuh gambarnya tuh jadi terang banget gitu. Ya. Nah, kedua cerita. Cerita ini maksudnya deskripsi harganya berapa, ada diskon nggak, kontaknya kemana kalau mau order. Ini cerita. Yang ketiga notifikasi. Kalau misalkan ada followers tiba-tiba follow kita kan handphone kita bunyi tuh tening ya. Saya dapat followers gitu ya. Yang keempat adalah promosi. Tentu pengguna Instagram sangat suka dengan promosi. Artinya kita bisa jualan online di Instagram. Ya, saya udah make share karena saya mempraktekannya ya. Dan pertanyaan berikutnya, apakah Instagram saya harus digembok? Oke. Kalau Anda pertama kali baru jualan online, jangan gembok. Kenapa? Akan saya ajarkan ya. Kita akan belajar tentang bagaimana cara mendapatkan order dari Instagram meskipun kita belum punya modal sama sekali, oke? Nah,
Ada 4 jenis iklan di Instagram. Ya, yang pertama adalah upload produk dan follow. Ini akan saya bahas di dalam webinar kali ini. Ada paid promote, paid keroyok, Instagram Ads. Ini nggak akan saya bahas, oke? Supaya penjelasan kita tuh bisa detail dan lebih panjang lagi, bisa seru gitu. Nah, cara mendapatkan 1000 followers pertama dari Instagram. Ya, jadi kenapa sih kita harus naikin followers sampai 1000? Pertama supaya um, konsumen kita itu bisa trust ya. Kalau konsumen udah trust, mereka tempat kita gitu. Jadi yang harus Anda lakukan adalah Anda harus follow 5.000 orang di Instagram ya setiap 1 bulan. Dan jangan di private, jangan digembok ya. Tadi saya kan udah kasih tahu kalau caranya nggak gembok gimana, tapi Anda bisa uji coba sendiri ya. Jangan digembok. Anda follow aja. Kenapa? Kalau Anda gembok, orang tiba-tiba, ada akun baju anak sekolah, nih follow aku. Kok akunnya digembok sih, aku mau lihat tokonya malah nggak bisa, sebel gitu. Kebanyakan orang Instagram tuh kayak gitu. Jadi, ketika Anda pertama kali jualan di Instagram, gak usah gembok akun Anda, oke? Nah, gimana cara kita bisa membidik target market agar tepat sasaran, ya? Misalkan gini, saya misalkan jual makanan anak nih. Kira-kira yang terpikirkan di kepala Anda kalau jual makanan anak, kompetitornya atau bisnis yang udah gede siapa sih? Oke, kita sebut satu nama aja, misalkan Lock and Lock ya. Lock and Lock itu kan merek tempat makan gitu kan. Nah, Anda cari resellernya Lock and Lock ya, atau Tupperware deh ya. Anda cari resellernya, terus Anda follow followersnya si Tupperware tersebut. Kenapa kita harus follow dia? Karena followersnya Tupperware adalah orang-orang yang pengen beli Tupperware atau mungkin baru follow tapi belum beli, ya kan? Nah, Anda bidik target market Anda di sana. Jangan Anda jual produk makan anak, Anda jualnya, Anda follow-nya lah anak-anak SMP. Gitu, jangan ya. Anda bisa dari situ. Itu tips pertama dari saya ya. Anda catat ya tips saya. Yang kedua, Anda follow artis yang terkenal atau artis yang sesuai market Anda. Kalau market Anda anak ABG, carilah artis-artis ABG. Terus Anda follow-follow deh followersnya dia. Kalau followers target market Anda itu usia ibu-ibu, cari artis yang ibu-ibu. Ya, karena yang follow si artis ibu-ibu mayoritas itu seumuran dengan dia. Jadi bidik target market agar tepat sasaran. Nah, ini tuh jarang banget diketahuin orang. Ya, banyak orang yang nggak ngerti gimana caranya bidik target market di Instagram. Ya ini caranya, simple, mudah gitu. Dan Anda tinggal praktekkan aja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah cara closing di Instagram atau cara pecah telur atau cara dapat order. Ya, jadi sebenarnya di kurang dari 1 bulan sebenarnya Anda bisa dapat order dari Instagram. Bahkan kalau Anda melakukan trik ini selama berbulan-bulan, Anda akan banjir order. Ya, banjir order ini berarti sehari yang tadinya 1, 2 bisa jadi 10, 20, 30 ya tergantung seberapa rajin Anda. Yang harus Anda lakukan adalah satu, Anda harus posting 10 foto produk per hari selama 3 bulan. Ingat ya, berarti 1 bulan itu ada 300 foto. Kalau 3 bulan ada 900 foto ya. Nah, satu posting itu terdiri dari apa? Deskripsi, harga, nomor kontak, dan hashtag minimal 20. Oke, pasti banyak yang nanya, hashtag tuh makhluk sejenis apa sih ya? Nah, ini contoh upload produk di Instagram ya. Contoh saya misalkan mau jual lampu belajar nih. Saya cari dulu foto ya kan. Tuh di kiri tuh contoh lampu belajar yang difoto pakai dus Indomie. Ya, putih kan. Jadi pinggir-pinggirnya putih. Terus ya, saya tulis nih di deskripsi ya. Deskripsi produknya apa. Misalkan lampu belajar. Harganya berapa. Nomor kontak yang bisa dihubungi berapa. Yang terakhir adalah hashtag. Nah, hashtag ini minimal harus 20. Ya, boleh lebih nggak? Boleh. Cuman nggak usah banyak-banyak juga sih. Ya, saya sih rata-rata minimal 20. 30 boleh, boleh. 100 boleh nggak? Jangan banyak-banyak gitu. Kenapa? Karena kalau Anda posting deskripsi kebanyakan, Instagram tuh tahu, oh nih orang tuh udah kebanyakan promosi. Udahlah saya hapus aja lah postingannya gitu. Jadi minimal 20 gitu. 20 rata-rata orang sih 20 sih. Ikutin aja resep saya ya. Tapi kalau Anda pengen kreatif sendiri mau nyoba 30 ya terserah. Tapi saya menyarankan 20 gitu. Dan harus berhubungan. Contoh lampu belajar, lampu bagus, lampu murah, jual lampu. Ya ini Anda pikirin sampai 20 ya. Nanti orang beli dari mana? Orang dari hashtag Anda.
Ya, dari hashtag lampu belajar, hashtag lampu bagus. Nih kalau saya cari baju, kan saya cari tuh hashtag baju ya. Atau hashtag mikrofon, hashtag iPhone murah gitu. Carinya dari hashtag itu. Jadi apapun yang Anda jual, buatlah hashtag yang sesuai gitu. Nah, hal yang nggak boleh dilakukan dalam menggunakan hashtag adalah jangan menggunakan hashtag yang tidak berhubungan dengan produk yang dijual. Coba misalkan Anda jual dompet, tapi hashtagnya adalah hashtag jam dinding. Nanti orang mau nyari jam dinding kok ketemunya dompet Anda. Siapa yang mau beli dompet? Orang gue mau beli jam dinding. Kan kayak gitu. Makanya kenapa Anda nggak boleh menggunakan hashtag ya karena itu. Karena harus sesuai, harus segmen mulai dari target market sampai ke produknya gitu. Dan kalau Anda mau jual di Instagram, Anda boleh jual dengan harga yang mahal. Misalkan Anda naikin 20% atau 30%, itu boleh-boleh aja gitu ya. Nggak masalah. Kalau di tempat lain kan naikinnya dikit-dikit. Ini naikinnya tinggi aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan jangan sampai barang yang harganya 10.000 Anda naikin jadi 5 juta. Ya gila aja lu, bro. Ya, ya masih sewajarnya lah gitu. Tapi maksud saya di Instagram ini bisa dinaikin tinggi gitu. Ya, mari kita praktek ya ini 10 juta pertama dari Instagram dengan bantuan robot ya. Jadi bagi Anda yang susah closing capek, wah sebulan harus 300 foto nih. 3 bulan 900, tenang, tenang, tenang. Saya tuh punya robot ya, Anda bisa pakai gratis juga ya. Jadi ini ada satu robot ya, namanya onlypool.com. Onlypool.com adalah sebuah promosi di Instagram yang berfungsi untuk upload produk secara otomatis dimanapun dan kapanpun. Ini bayar kah? Iya, bayar. Selama $12 per bulan. Loh, tadi katanya gratis. Ya, jadi ketika kita buka onlypool.com, kita akan gratis dapat 7 hari. Jadi kita bisa pakai sepuasnya selama 7 hari. Baru nanti pakai, kalau udah 7 hari, ya Anda pakai $12 per bulan. Ya, ini punya orang luar negeri. Saya nggak ngambil untung sama sekali di sini. Triknya, kalau Anda mau pakai gratisan terus, ya Anda login pakai email pertama, ntar kalau udah habis ganti email lagi, bikin email, ganti email. Jadi pakai email yang berbeda ya. Dan OnlyPool ini bisa untuk 3 akun Instagram. Tuh, percobaan gratis selama 1 minggu. Jadi Anda tinggal praktekin ini aja gratis kalau pakai si OnlyPool gitu. Nah, tips and trick dari saya. Kalau Anda mau sukses di Instagram, Anda bisa mengadakan giveaway ya. Giveaway itu memberikan hadiah dengan syarat tertentu. Misalkan nih, Anda pengen naikin followers, Anda bikin aja giveaway. Bagi-bagi baju ya untuk 3 orang. Caranya ajak 5 teman Anda untuk follow saya, likes dan komen semua postingan saya gitu. Nah, pilih orang-orangnya nih gimana ya? Pilihnya random aja. Jadi yang Anda lihat sering-sering Anda lihat, oh ini orang rajin ya. Anda kasih baju dan Anda kasih syarat misalkan eh, lomba ini diadakan selama 1 bulan. Jadi terus selama 1 bulan tuh kayak banyak yang follow Anda gitu loh ya. Dan biasanya ketika ada yang follow pasti ada yang beli. Itu. Jadi ini tips dari saya yang selanjutnya itu adakan giveaway. Contoh ya, ini khusus untuk ibu-ibu yang invite pin BB saya atau invite WhatsApp saya, follow Instagram saya dan ajak 3 teman ikut akan mendapatkan 4 produk terbaru dari saya gitu. Ya, Anda bikin aja di Instagram Anda posting aja gitu. Pasti ntar banyak yang ikut. Ya, ini tips dari saya. Oke. Biasanya gini, ketika saya mau mencapai semua impian saya, itu disebut outcome ya. Outcome adalah campuran dari impian, goal, dan action saya. Pertama saya akan bayangkan, saya akan ngerasakan gimana rasanya dapat 1 miliar pertama, ya. Terus saya akan realisasikan, ya. Dicari cara untuk mencapainya, ya, dan dilakukan secara konsisten setiap hari tanpa henti. Misalkan nih, tadi kan Anda misalkan ngupload nih, misalkan Anda pengen deh, aku nggak mau 10 deh sehari, aku maunya 30, boleh, ya. Anda bagi waktu. Anda sebenarnya cukup punya waktu 2 jam sampai 4 jam aja di Instagram. Ya, misalkan siang jam 1 sampai jam 2 Anda upload 15 foto. Kemudian malam Anda upload uh, 15 foto juga ya. Yang seperti tadi lampu ya. Nih, gambar, deskripsi, harga, nomor kontak, hashtag. Ini kalau Anda nggak punya produk, Anda ngambil dari supplier. Kalau punya produk, nggak apa-apa.
Kalau tidak mengerti caranya, Anda bisa nonton, ya. Nonton ini diulang lagi. Nanti akan ada replaynya. Tetapi saya pastikan Anda tonton dulu sampai habis. Karena kalau Anda nggak nonton sampai habis, maka saya nggak akan ngasih gitu trik-trik selanjutnya. Ya. Ada kesulitan, ya Anda bisa email ke saya juga. Oke. Nah, ada 5 hal penting ya dari kesimpulan webinar kali ini yang bisa membuat Anda sukses di Instagram. Yang pertama adalah Anda riset produk dulu ya. Riset produk dari mana? Anda carilah dari Tokopedia. Banyak sekali produk yang bisa Anda jual di Tokopedia. Ya, terus yang kedua triknya upload dan hashtag ya. Ingat trik upload dan hashtag ini, cara closing di Instagram ya Anda catat. Yang ketiga adalah cari followers tertarget. Ya, tadi kita udah belajar tentang cari followers tertarget. Caranya ada di mana tadi? Nah, ini. Follow 5.000 orang dalam sebulan, bidik target market agar tepat sasaran. Ya, jangan di private account-nya. Terus follow dari kompetitor, ya kan? Nah, Anda dengan mempraktekkan ini aja, saya yakin Anda sudah bisa pecah telur. Ya, sudah bisa minimal dapat 10 juta pertama dari Instagram. Tetapi, kalau Anda pengen lebih dalam lagi mempelajarinya, ya Anda bisa mempraktekkan yang namanya endorse artist dan Instagram advertising. Jadi kalau endorse artist ini kan di Instagram tuh banyak artis-artis kan, kayak yang tadi saya sebutin tuh ada Awkarin, ada Syahrini. Mereka tuh ada manajemennya loh. Jadi manajemen ini tuh adalah sebuah makelar yang ngasih ke online shop kalau mau ngiklan, ngiklan aja ke artis gitu, ntar lewat gua. Nah, si makelar ini dapat komisi. Nah, kalau Anda pengen meningkatkan orderan, ya salah satu caranya adalah endorse artis. Misalkan saya tadi di awalnagadget.com dulu saya pernah jualan aksesoris handphone. Untuk achieve 800 juta tuh saya nggak bisa pakai cara-cara tadi. Saya harus endorse artis gitu. Dan saya harus pakai Instagram advertising. Dan enaknya lagi, ya bayangin, Instagram advertising ini itu tertarget. Jadi kalau endorse artis kan ya udah ke followers si artis. Kalau Instagram advertising ini gini, Anda bisa menembak target market ya khusus untuk pengguna iPhone aja. Misalkan nih saya jualan casing iPhone. Oh, saya pengen nembak pengguna casing iPhone yang suka dengan Doraemon. Ya, itu bisa banget dengan Instagram advertising. Dan mulainya bisa dengan 10.000 rupiah, Anda bayangin. Sangat tertarget sekali, sangat powerful. Cuman, banyak orang nggak tahu caranya gitu. Dan ini butuh percepatan Instagram marketing ya. Dan Anda butuh yang namanya mentor gitu. Makanya, disinilah saya pengen ngajarin Anda jauh lebih hebat lagi gitu ya. Jadi, tadi pertama kita udah belajar riset produk. Yang kedua kita udah belajar upload dan hashtag. Yang ketiga kita udah cari followers tertarget. Nah, untuk endorse artis dan Instagram advertising-nya, Anda butuh mentor gitu. Makanya saya ngajakin, ya tadi di awal saya udah bilang, kalau di awal uh, saya akan share soal trik, ya saya akan share juga soal mentoring, karena banyak banget yang nanyain soal mentoring Instagram marketing kapan dibuka, seperti apa belajarnya. Oke, saya jelaskan sekarang, ya. Saya jelaskan sekarang. Ini mentoring Instagram marketing, ya. Mentoring ini diadakan selama 30 hari, ya. Dan setelah 30 hari, Anda boleh mempelajari materi ini sepuasnya. Jadi 30 hari itu intensif mentoring. Tapi habis 30 hari Anda boleh belajar seterusnya. Oke, ini ada testimoni dari Mbak Nonik. Thank you Mbak Anggraini Ruli. Udah orderan kelima sejak pecah telur tanggal 1 Juni. Oh, dia gabungnya 1 Juni. 4 orderan minta via Shopee. Yang via Instagram baru orderan kelima. Oke. Jadi Mbak Nonik ini udah kombinasi lagi. Ini ngeri nih, udah kombinasi antara Instagram dan Shopee ya. Ya memang sebenarnya ilmu Instagram tuh bisa kemana aja sih. Kalau Anda ngerti Instagram, Anda bisa belajar apapun. Ini dari Mbak Nonik. Oke. Tapi dapatnya income-nya baru 373. Oke. Ya, menurut saya masih kecil sih, tapi not bad lah. Oke. Nah, ini dari Vina. Oh, ini peserta batch pertama nih. Rata-rata penghasilannya paling kecil bersih 500.000 sampai 1 juta. Wah, lumayan lah. Ini motivasi aja ya, jangan dianggap pamer. Oke. Nah, ini ada Ikomang. Ikomang, 23 cash 15 hari. Tapi sayang tanggal 19 udah tutup. Itulah rezeki tidak bisa dikejar, hanya bisa didoakan dan dibagikan. Semoga 4 hari terakhir bisa maksimal order jos ya.
Saya doakan semoga kalian yang ada di sini lancar jualannya dan doakan saya juga ya. Amin, amin, amin. Right? Jadi sebenarnya mereka-mereka tiga ini ya, ini baru tiga dari sekumpulan banyak testimoni ya. Um, ada 10 hal materi yang Anda akan pelajari di dalam mentoring Instagram marketing. Oke. Hal pertama adalah cara setup akun Instagram untuk jualan yang menarik dan membuat orang betah berlama-lama di toko Anda. Karena kuncinya Instagram tuh Anda harus betah dulu. Kalau Anda nggak betah, ya susah gitu. Yang kedua adalah cara posting produk agar bisa closing. Ya, ini perpanjangan dari cara yang tadi teknik closing. Ya, jadi teknik closing di Instagram tuh kalau Anda ngerti cara rahasianya yang lebih dalam lagi ya, maka Instagram Anda tuh nggak kalah sama orang yang followersnya 100 ribu. Ya, saya pernah loh, waktu omset 800 juta tuh saya followersnya tuh cuma 60 ribu, yang lain tuh kayak udah 500 ribu, tapi 500 ribu tuh punya teman saya dan saya menang gitu. Ya order saya jauh lebih gila. Apa rahasianya? Ya posting produk agar bisa closing gitu. Yang ketiga adalah strategi meningkatkan followers toko Anda dengan cepat. Ya, kalau tadi kan tertarget, ya ini bisa tertarget dan cepat. Jadi banyak hal sih kalau dari strategi meningkatkan followers ya. Yang keempat adalah tips membuat pelanggan Anda tetap loyal belanja di toko Anda. Ya, ini penanganannya nanti kalau udah masuk aplikasi chatting. Ya, jadi nanti ketika Anda memperhatikan cara 1, 2, 3, tentu di keempat ini banyak orang yang akan nanya-nanya di line gitu. Ya, dan yang kelima tips mendapatkan orderan dengan modal 0 rupiah. Ya, ini maksudnya kita modal 0 bisa buka dapat orderan ya, dan tokonya ini nggak cuma satu loh. Banyak teman-teman yang murid-murid ya, tokonya banyak ya, sampai 5 sampai 10. Wah, gila-gila banget ya. Karena tahu ya, sentilan rahasianya. Sebenarnya triknya sederhana ya. Biasa aja menurut saya sih, biasa aja, cuman dari kesederhanaannya sih saya mereka tuh nemu something ya yang bikin Instagram tuh nggak kalah materinya dari materi tetangga gitu loh. Nah, yang keenam adalah cara mengendorse artis gratis, gokil. Ya, jadi artis tuh di-endorse bisa gratis, bisa bayar. Yang ketujuh adalah cara endorse artis berbayar agar orderan datang terus-terusan. Yang kedelapan, cara mengelola multi akun Instagram dengan efektif. Ya, yang kesembilan adalah belajar tentang kesalahan fatal pebisnis online di Instagram yang tidak boleh Anda lakukan. Jadi banyak sekali teman-teman yang baru praktek materi gratis dari saya, akunnya udah hilang dari Instagram. Kan sayang ya. Ini kita akan belajar gimana caranya sih supaya akun Instagram itu aman gitu. Dan yang ke-10 adalah tentang Instagram marketing automation. Ya, mesti uang otomatis untuk bisnis Anda. Ya, ini robot. Tadi kan Anda baru ada robot untuk auto follow kan. Anda belum tahu kan ada robot supaya bisa ngatur naikin follower kita. Jadi robot itu bisa naikin follower kita. Ya, dia yang follow, dia yang likes, dia yang komen gitu. Itu kerjanya robot. Jadi kita sebenarnya tinggal terima orderan aja nantinya gitu. Nah, ini 10 hal yang akan Anda pelajari di mentoring Instagram marketing. So, kenapa Anda harus mengikuti mentoring Instagram marketing? Pertama, minder berjualan tatap muka, ya Anda nggak perlu khawatir. Karena jualan online itu melalui Instagram tidak perlu mengharuskan Anda bertemu langsung dengan calon pembeli. Anda bisa langsung closing dan pembeli transfer tanpa harus tatap muka. Yang kedua, Anda nggak punya waktu. Tadi saya udah bilang, waktu 2-4 jam aja cukup kalau Anda emang pengen fokus di Instagram ya. Ini nggak jadi masalah karena justru kelas MIM ini dibentuk untuk menjadi solusi bagi Anda yang ingin punya lebih banyak waktu dengan berjualan online. Ya, bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, support mentoring eksklusif. Ya, jadi Anda dapat mendapatkan dukungan dari mentor berpengalaman ya, dari saya dan murid-murid saya, dan sesama member di grup eksklusif hingga Anda berhasil. Dan keempat, ini cocok untuk Anda yang gaptek sekalipun. Ya, jadi ada banyak modul yang tidak hanya dibikin dalam bentuk tertulis, tetapi juga dalam format video agar Anda bisa ikuti langkah demi langkah ya. Yang gaptek juga tetap bisa. Oke, buat Anda yang suka nanya apakah cocok untuk saya, untuk ini, untuk itu, udah ya. Anda seorang internet marketing yang ingin meningkatkan penghasilan Anda dengan memanfaatkan Instagram. Ini cocok ya. Seorang blogger atau sosial media marketer yang ingin belajar bagaimana caranya meningkatkan followers akun Instagram Anda dengan cepat. Ini juga cocok. Public figure, artis, selebgram, pengen nambah jangkauan audiens, cocok. Ya, bagian dari perusahaan yang ingin menaikkan branding perusahaan, ini juga cocok. Ya, beberapa murid saya itu ada yang sampai handle Instagramnya orang loh. Padahal cuma belajar Instagram marketing. Ya,
Terus Anda seorang karyawan yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan tanpa mengganggu pekerjaan utama Anda. Cocok. Seorang emak-emak, asik. Seorang emak-emak yang ingin mendapatkan penghasilan sambil menjalani kesibukan sehari-hari. Ya, jadi kesimpulannya kelas ini tuh cocok untuk Anda, kecuali Anda mencoba berjualan batu bata di Instagram. Ya, apapun pekerjaan Anda cocok ya. Produk yang apapun yang Anda jual bisa di Instagram. Ya, tapi ingat, kalau ikut MIM Anda harus fokus dan mengerjakan tugas. Cukup sediakan waktu 2-4 jam satu hari. Gitu ya. Nah, ini 3 bonus spesial untuk Anda. Ya, jadi kita ada forum eksklusif materi mentoring Instagram marketing senilai 500.000. Ya, jadi forum yang harganya 500.000 ini bisa Anda dapatkan gratis. Terus Anda bisa dapat akses ke dropshipaja.com senilai 300.000 ya. Ini supplier produk custom nih, salah satu bisnis saya nih. Anda bisa jualin produknya dropshipaja.com loh. Jadi kalau di dropshipaja.com tuh kita misalkan jualan casing nih harga 60.000. Mereka tuh jual di sana tuh kayak sampai 120.000, ya 150.000, ada yang 100.000, ada yang 80.000, tergantung sih. Tapi laris gitu di Instagram, ya dengan trik-trik yang diajarkan. Dan yang terakhir adalah tanya jawab via Facebook Group selamanya. Jadi Anda ketika udah ikut mentoring selama 30 hari, Anda akan mendapatkan akses ke Facebook Group selamanya. Ya, jadi Anda mau tahun ini sibuk, tahun depan mau mulai lagi, ngulang lagi, tenang. Ada Facebook Group, ada forum yang selamanya. Ada akses dropshipaja.com juga yang selamanya. Dan materinya tuh kita selalu update loh. Jadi Instagram, ada Instagram Story, kita update. Ya, ada fitur-fitur terbaru kita update. Karena apa? We teach what we do. Kita mengajarkan apa yang kita praktekkan gitu. Jadi kita bukan teori, kita praktek langsung gitu. Anda nonton webinar ini aja juga, Anda praktekkan langsung tahu ilmu-ilmunya kan, gitu. Nah, oke. Berapa harga untuk mengikuti Instagram marketing ya? Oke, saya mau nanya dulu ke audiens ya. Kalau di harga 20 juta mahal nggak? Coba Anda komen. Kira-kira kalau harga 20 juta mahal nggak? Oke. Budi. Wah, gila mahal banget. Oke. Ya oke deh. Kalau Budi merasa mahal, Andika. Wah, segitulah. Gue nggak sanggup. Oke, oke, oke. Saya turunin lagi ya. Oke, 10 juta. Masih mahal nggak? Ya, mahal, mahal. Ada Anto mahal. Ada Syaifuddin mahal. Ahmad mahal. Oke, oke. 5 juta. Mahal nggak? Masih mahal juga? Oke, saya turunin lagi. 3 juta. Mahal nggak? Mahal juga. Oke, 1,5 juta. Oke, 1 juta. Oke, 900.000. 800.000. Apa berapa? Ya, oke, oke. Harga ini ya, teman-teman. Oke, tenang dulu semuanya. Harga bisa turun jauh ya. Anda bisa langsung mengunjungi website ini ya. Jadi, ini saya akan kasih link ya. Anda coba kunjungi website itu. Ya, di situ harganya akan saya turunin drastis ya. Yang jelas di bawah 800.000 ya. Bisa berapa? Mungkin bisa setengah, bisa 50%, 70%, 80%. Ya, jadi atau bisa bisa aja 200.000, bisa 300.000, bisa 400.000. Ya, Anda buka aja websitenya di sana. Ya, tapi ingat, ketika Anda menonton webinar ini, ya terus Anda nggak daftar, maka bulan-bulan berikutnya harga pasti akan saya naikin jauh. Ya, jadi ketika Anda menonton webinar kali ini, ya, ini saya kasih link, Anda langsung direct ke link tersebut, ya. Anda baca, Anda daftar di sana, oke? Dan tenang aja, saya tahu pasti banyak yang pernah ngalamin udah ikut pelatihan tapi nggak balik modal. Kesal kan? Ya, saya pernah ada di posisi Anda. Jadi, saya kasih garansi 60 hari uang kembali ya. Kalau Anda nggak dapat benefit apapun dari kelas MIM ini, ya, Anda boleh balikin uangnya. Dan Anda nggak perlu khawatir. Anda cukup email ke admin@alna.co.id ya untuk berikan alasan apa Anda tidak mendapatkan benefit apapun. Dan uang Anda akan kami kembalikan 2 kali 24 jam ya. Jadi dan ingat, kami hanya mengharapkan kejujuran Anda. Dan jangan lupa Anda tidak akan mendapatkan akses ke komunitas lagi. Jadi misalkan gini, selama 60 hari Anda nggak dapat penghasilan, trik yang diajarin nggak berfungsi, ya udah, Anda boleh refund. Tapi Anda nggak boleh dapat akses ke komunitas itu lagi. Ya, tapi selama saya ngadain ya dengan ribuan murid, nggak ada yang refund sih sama sekali. Tapi kalau Anda butuh jaminan, saya kasih jaminan.
gitu ya. Jadi ini dia, bayar satu kali, belajar seumur hidup, materi selalu update berdasarkan praktek. Mentoring Instagram marketing. Oke. Nah, saya sudahi sampai sini, kita akan lanjut ke dalam uh, sebentar. Oke, saya langsung ke sesi tanya jawab dulu. Sebentar. Wah, jadi teman-teman yang mau nanya, silahkan tanyakan ke saya. Nanti pertanyaan dari teman-teman akan saya jawab segera, oke? Ya, jadi semua pertanyaan teman-teman akan saya jawab segera. Jadi yang mau nanya silahkan nanya. Apapun tentang Instagram marketing. Oke, saya jawab dulu pertanyaan dari Tata. Saya sudah balik modal ikut mentoring Instagram marketing dari trik-trik yang diajarkan. Oke. Orderan juga laris manis. Bisa nggak kalau saya ajarin trik ini ke reseller saya? Oke, ini buat Tata ya. Bisa-bisa aja, kenapa enggak gitu. Karena trik-trik Instagram marketing ini kan kita tuh bisa nih, misalkan saya punya reseller. Ya udah, reseller saya yang saya ajarin gitu. Saya yang ngajarin mereka, saya yang mengevaluasi. Ya begitu juga dengan Tata. Tata kalau mau ngajarin reseller nggak masalah, mau prakteknya sendiri juga nggak masalah gitu ya. Jelas ya Tata ya? Oke. Pertanyaan kedua dari Dena. Koriko, boleh nggak ceritain waktu mulai awal start gimana sih praktek ini? Apakah susah? Maklum saya pemula yang baru mulai, tapi tertarik nih sama mentoring Instagram marketingnya. Oke. Waktu awal-awal saya juga praktekin trik-trik dasar yang tadi saya ajarin. Ya. Terus lama-lama saya mulai meriset sendiri. Jadi mungkin saya butuh waktu bertahun-tahun untuk capek-capek gagal belajar dan lain-lain ya. Dan waktu bertahun-tahun tuh saya rangkum ke dalam mentoring Instagram marketing. Ada tinggal praktek. Jadi Anda nggak perlu biaya trial error gitu. Kenapa ada pengusaha yang gagal ratusan juta, miliaran? Karena zaman dulu tuh pengusaha nggak ada mentor, nggak ada yang ngajarin gitu. Makanya kalau Anda dengan harga yang ratusan ribu udah dapat mentoring, dikasih garansi, ya silahkan ikut gitu. Dan saya capek sendiri waktu itu, jadi Anda wajib ikut kalau Anda memang ingin di mentoring gitu sih. Oke, lanjut ya. Testimoni dari Welas. Weh, ada Welas nih. Hai Ko, aku member MIM. Buat yang suka nanya soal sempat atau enggak ngerjain tugas, pasti sempat kalau ada niat, oke. Yang penting usaha, nurut sama mentor dan action. Bener kata Mbak Anggra ini, kita cuma butuh waktu sampai 2 sampai 4 jam sehari. Yang penting konsisten. Alhamdulillah. Thanks Suhu. Thanks Wolas. Oke, lanjut ya. Henry, kalau misal kok saya gaptek tapi tertarik ikut MIM, bisa apa enggak? Oke, bisa banget Mas Henry. Jadi kalau memang Mas gaptek, ya kita semua gaptek loh. Banyak yang gaptek, banyak yang ngaku gaptek ya. Gaptek itu cuma penyakit gitu. Jadi jangan bilang diri gaptek, bilanglah saya gaptek dan mau berusaha gitu. Jadi yang gaptek tuh bisa, karena video kita tuh runtutannya panjang gitu. Kita ada video klik ini, klik itu ya. Itu kita share semua di video. Jadi jangan bilang gaptek, oke? Oke, Jason. Nggak apa-apa Mas Henry. Nah ini ada Jason nih. Nggak apa-apa Mas Henry. Saya juga gaptek awalnya mikir susah, tapi saya latihan dan terus action seperti kata mentor, jadi bisa. Oke, thank you Henry ya. Nah ini pertanyaan ke-6. Keberapa ya? Satu, dua, tiga ya? Tiga. Sorry. Berarti kita kombinasiin trik gratisan sama trik berbayar ya. Boleh nggak kalau awal-awal misal ikut mentoring, tapi gratisan dulu aja buat balikin modal, oke? Boleh nggak? Gimana sih? Oh, boleh nggak kalau kita awal-awal ikut mentoring gratisan dulu? Boleh. Emang awal-awal pasti gratisan dulu ya, Wahyu. Kalau awal-awal kita selalu kasih gratisan dulu, nanti kalau udah gratisan kita mulai berkembang. Contoh nih, dulu saya waktu main Instagram, sebelum sampai 800 juta itu kan saya turun dulu omsetnya 700, 500 ya. Jadi hal besar tuh dimulai dari hal kecil. Saya mulai dari 300 juta, 200 juta, 100 juta, 10 juta, itu mulai dari gratisan dulu. Ya, lama-lama saya terus bayar iklan ya, rekrut reseller, rekrut karyawan. Ya itu butuh modal kan. Ya, modal itu didapat dari mana? Dari trik gratisan. Makanya awal-awal tuh gratisan dulu aja, ya, nggak usah takut, tenang aja. Dan modalnya tuh pasti balik sih. Ya, ini lanjut ya. Frankie, wah makasih tipsnya. Saya udah praktekin trik ini. Kebetulan suka mantengin Koriko juga di grup bisnis anak muda dan pecah telur. Hehe, rencana mau ikut segera
MIM, soalnya harga naik mulu. Oke, bimbing saya ya kok. Oke, ntar saya minum dulu. Oke, jadi prank ini berarti udah praktekin trik gratis. Pengen ikut MIM, soalnya harga naik mulu. Ya, silakan join aja, Frank. Linknya ada di website ya. Jadi Anda bisa, saya udah share tuh tadi, Anda bisa kunjungin ke sana. Pertanyaan berikutnya. Jadi kita bisa ambil produk dari Tokopedia ya. Terus ntar kalau ada pesanan tinggal pesan aja sama supplier di Tokopedia. Kalau produk sendiri boleh nggak? Saya mau belajar dan ajarin ilmu ke reseller juga biar ikut laris. Ini dari Dendi. Ya jadi kita sebenarnya ya kita ngambil dari produk Tokopedia boleh, mau pakai produk sendiri juga boleh. Silakan. Ya intinya tuh kita di sini tuh mentoring, belajar. Ya habis belajar trik ini boleh di-share ke diri sendiri, ke reseller terserah. Produknya juga bebas gitu. Anda misalkan di satu Instagram jual banyak produk boleh, ya atau jual satu produk juga nggak apa-apa. Oh ya, ini mungkin banyak yang nanya juga, kalau misalkan produk saya cuma satu atau dua, boleh nggak di Instagram tuh kan sehari ngepost 10. Yang di post tuh apa aja? Oke, yang di post tuh boleh testimoni, boleh produknya diulang-ulang, ya atau boleh produk misalkan nih saya ini nih dengan angle yang berbeda, misalkan tampak depan, tampak samping, tampak belakang, di foto, di upload, boleh. Hashtagnya juga boleh diulang-ulang kayak gitu, ya. Lanjut. Udah ikut aja dijamin nggak rugi bos. Waka waka waka. MIM 1. Oh MIM 1 Welly. Oke Welly thanks. Lanjut ya. Apa yang harus dipersiapkan untuk bisa ikut MIM kos? Apa harga naik Sally? Oke. Yang harus dipersiapkan untuk ikut MIM yang pertama adalah kita harus punya handphone. Gak perlu punya laptop nggak apa-apa. Handphone aja cukup ya. Yang kedua, kita harus menyediakan waktu 2 sampai 4 jam untuk bisa ikut pembelajaran di MIM. Ya, yang ketiga, kalau Anda sibuk, ya, kerjakanlah. Yang penting Anda punya waktu 2 sampai 4 jam. Itu aja yang perlu disiapin. Yang berikutnya adalah nurut dan yakin sama mentor. Jangan sok tahu. Jangan, wah emang bisa kayak gini, emang bisa kayak gitu ya. Banyak sekali murid-murid tuh yang saya suka kecewa, ya. Belum praktek, tapi nanya mulu gitu. Jadi, yang salah tuh gitu. Jadi, harusnya praktek dulu baru nanya. Ya, praktek, 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 action, 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 baru nanya. Jangan kayak gitu. Jangan yang kayak, "Ah, emang bisa gitu ya. Ya lu aja, lu belajar sendiri aja kalau kayak gitu kan. Jadi di sini saya ngajarin dari hasil riset saya gitu. Lanjut ya. Oke. Ya, oke lah. Kalau gitu, terima kasih teman-teman semua atas waktu dan partisipasinya. Ya, untuk ikut MIM, Anda bisa langsung ke link di website yang saya kasih nih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih kok, terima kasih. Oke, semoga bermanfaat semuanya teman-teman. Wah, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Baiklah, selamat praktek ya. Kalau Anda ikut MIM, setelah webinar ini selesai, Anda silahkan ikut karena harganya akan segera naik. Ya, saya Riko Wang. Sampai jumpa pada webinar-webinar saya berikutnya. Dadah semuanya.